kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas diskusi kami. Tetapi ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulandesialai. Nama saya Esther Teresia Manurung. Nama saya Sekali. Saya Elsa Sebolon. Baiklah, sebelum kami akan memulai tugas diskusi kami, yang pertama adalah pengertian kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh Saudari Esther Manurung. Baik, saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu komunitas masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih kelompok masyarakat yang saling berinteraksi. Yang kedua adalah ciri-ciri kelompok sosial menurut Suharjono Suikanto yang akan saya jelaskan. Ciri-ciri yang pertama adalah setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok anggota yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Yang ketiga adalah adanya faktor yang memiliki atau dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Misalnya nasib yang sama, kepentingan yang sama, dan juga tujuan yang sama. Yang keempat itu berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Yang kelima bersistem dan berproses. Yang keenam memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok-kelompok tersebut tergantung pada kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan peranannya. Yang terakhir, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya dan memiliki kepentingan yang bersama. Yang ketiga yaitu proses terbentuknya kelompok sosial yang akan dijelaskan oleh Saudari Elsa. Proses terbentuknya kelompok sosial disebabkan oleh adanya komunikasi dan hubungan antara individu. Dan di mana dalam proses ini mereka terbentuk karena adanya perasaan senasib sehingga hubungan mereka semakin erat. Dan mereka merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, makanya mereka membentuk suatu komunikasi dengan individu yang lain dan membentuk kelompok sosial. Faktor pembentuk kelompok sosial yang pertama adalah faktor kedekatan yang akan dijelaskan oleh Saudari Dina Sagala. Pertama ialah faktor kedekatan. Faktor kedekatan dibagi atas 2, yaitu yang pertama kedekatan geografis tempat tinggal, di mana pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok disusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antara 2 orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Yang kedua ialah kedekatan geografis daerah asal, di mana ketika seseorang merantau masih di daerah asal, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang individu untuk melakukan komunikasi. Yang kedua adalah faktor kesamaan yang akan dijelaskan oleh Saudari Elsie Galiki. Faktor kesamaan. Pembentukan kelompok sosial tidak hanya bergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kesamaan kepercayaan, nilai, usia, tingkat inteligensi, atau karakter personal lain. Seperti yang pertama adalah kesamaan kepentingan, yaitu dengan adanya dasar utama adalah kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan yang sama. Yang kedua yaitu kesamaan keturunan. Sebuah kelompok sosial yang terbentuk atas dasar persamaan keturunan biasanya orientasinya untuk menyambung tali persaudaraan, sehingga masing-masing anggotanya akan saling berkomitmen untuk tetap aktif dalam kelompok sosial ini. Yang ketiga yaitu kelompok kesamaan nasib. Dengan kesamaan nasib, pekerjaan, dan profesi, maka akan terbentuklah kelompok sosial yang mewadahinya untuk meningkatkan taraf maupun kinerja masing-masing anggotanya. Kegiatan 15. Topik yang akan kami angkat yaitu
masyarakat. Yang pertama adalah pertanyaan pertama, bagaimana dampak dari adanya kelompok sosial tersebut terhadap karakteristik individu yang menjadi anggotanya? Baiklah, yang pertama yang akan saya jawab yaitu dampak dari adanya dua lingkungan terhadap karakteristik individu, yaitu yang pertama, saat kita melakukan dua lingkungan, iman kita semakin bertambah. Yang kedua, saat kita bergabung ke dalam dua lingkungan, di sana kita akan mengajarkan tentang kita diajarkan tentang sebuah bagaimana cara menghormati orang, dan juga kita juga diajarkan agar berperilaku yang baik dimanapun kita berada. Dan kami persilakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan dari kegiatan 15 tersebut. Saya akan menjawab. Dampaknya juga untuk meningkatkan interaksi antar sesama. Terhadap anggotanya dapat kita lihat yaitu sebagai tumbuhnya kepercayaan diri, yaitu tumbuhnya tingkat kepercayaan antar interaksi muda-mudi untuk lebih mengerti apa itu karakteristik seperti norma agama dan lain sebagainya. Dan ialah untuk meningkatkan religius atau keagamaan suatu remaja untuk lebih mengenal Tuhannya dan melakukan kehendak atau perilaku yang baik di masyarakat, sekolah, dan lingkungan keluarga. Saya akan menambah jawaban dari kelompok saya, yaitu semangat dua lingkungan juga berdampak negatif karena masih ada individu yang salah pengertian terhadap pengajaran dalam dua lingkungan, seperti yang kita lihat sekarang ini, yaitu pertengkaran antara kedua belah pihak agama. Sekian dari saya. Baiklah, kita akan masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sikap Anda agar kelompok sosial tersebut tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan perbedaan individu? Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Menurut saya, sikap kita agar kelompok sosial itu tidak mengakibatkan perbedaan individu yaitu yang pertama, saling menghargai antar sesama. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, kita harus bermusyawarah. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa di setiap organisasian dua lingkungan itu ada pengurusnya. Jadi saat kita memilih pengurus itu, kita harus berdiskusi atau memilihnya secara baik-baik menurut pilihan kita. Terima kasih. Saya akan menambahin, menurut saya juga dari doa lingkungan itu akan menambahkan, doa lingkungan itu akan tercapai dengan sesama anggota itu harus saling menghargai dan saling menerima pendapat orang lain dan saling mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Kelompok sosial tersebut tidak menjadi sesuatu yang mengakibatkan perbedaan individu, ialah saling menghormati pendapat orang lain atau menghormati satu sama lain dan menjaga sikap. Terhadap dua lingkungan yaitu saling menghargai satu sama lain. Seperti contoh kecil, saling menghargai bagaimana keaktifan atau peran kita di dalam dua lingkungan, agar yang lainnya tidak merasa tidak percaya diri atas dua lingkungan tersebut atau saling berinteraksi sesuai dengan peraturan atau peran-peran yang ada di dua lingkungan. Baik, jawaban dari tugas kelompok ini, dan dimana sosialisasi yang kita dapat mengatasinya dengan cara bersosialisasi dengan membantu kelompok dua lingkungan yang dimana mereka tidak akan merasa dibeda-bedakan. Dan dari saya. Oke, baiklah, kami sudah menjawab dua pertanyaan dari tugas kegiatan 15 dengan topik dua lingkungan. Demikianlah presentasi kami tentang tugas kegiatan 15. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.